Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini cerita yang akan dibawakan adalah tentang rizki Allah. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, 1. Hai anak cucu Adam, malulah terhadapku ketika kamu bermaksiat. Aku akan malu terhadapmu di hari pelaporan amam sehingga aku tidak akan menyiksamu. 2. Hai anak cucu Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi. 3. Hai anak cucu Adam, jangan memalingkan hatimu jauh dariku, karena sesungguhnya apabila kamu memalingkan hatimu jauh dariku maka aku akan menghinakanmu dan tidak akan menolongmu. 4. Hai anak cucu Adam, apabila kamu bertemu denganku sedangkan kamu membawa kebaikan-kebaikan sebanyak penduduk bumi maka aku tidak akan menerimanya sampai kamu membenarkan janji dan ancamanku. 5. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya aku adalah zat yang memberi rizki. Kamu adalah makhluk yang diberi rizki dan kamu tahu kalau sesungguhnya aku memenuhimu dengan memberimu rizki. Oleh karena itu, jangan meninggalkan ketaatan kepadaku gara-gara rizki. Karena sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ketaatan kepadaku gara-gara rizkimu maka akan tetap bagimu siksaku. Hai anak cucu Adam, jagalah 5 nasihat ini, karena aku maka akan tetap bagimu surga. Hingga akhir hadis. Diceritakan bahwa sebab Ibrahim bin Adham bertaubat adalah bahwa pada suatu hari ia keluar berburu. Kemudian ia beristirahat di suatu tempat sambil mengeluarkan nampan piring untuk memakan bekal makanannya. Saat makanan berada di atas nampan piring, tiba-tiba burung gagak datang dan menyambar rotinya dengan paruh dan langsung terbang ke udara. Ibrahim pun kaget. Kemudian ia bergegas menaiki kuda dan mengejar burung gagak itu hingga menuju ke arah gunung. Ibrahim kehilangan jejak. Ia pun terus mengejar burung gagak itu dengan naik ke arah gunung. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat burung gagak itu. Ketika ia telah mendekati, burung gagak itu kaget dan akhirnya terbang. Melihat tempat burung gagak itu mulai terbang, tiba-tiba Ibrahim melihat seorang laki-laki terikat tergeletak miring di gunung. Ia pun turun dari kudanya dan melepaskan ikatan laki-laki itu. Setelah laki-laki itu terbebas, Ibrahim pun menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Laki-laki itu menjelaskan, sebenarnya aku adalah seorang pedagang. Aku telah dirampok oleh segerombolan perampok, semua harta yang aku bawa dirampas oleh mereka. Mereka menganiayaku, mengikatku, dan membuangku di tempat ini. Aku bertahan di sini sudah selama 7 hari. Setiap harinya, burung gagak itu membawakanku roti. Ia berada di atas dadaku dan memotong-motong roti dengan paruhnya. Kemudian ia menyuapkannya ke mulutku. Selama 7 hari itu, Allah tidak meninggalkanku dalam kelaparan. Setelah mendengar cerita laki-laki itu, Ibrahim pun menaiki kudanya dan memboncengkan laki-laki itu untuk diantarkan ke tempat di mana ia tinggal. Kemudian Ibrahim pun bertaubat dan kembali kepada Allah. Ia melepas dan meninggalkan pakaian bagusnya dan hanya mengenakan pakaian bulu. Ia juga memerdekakan semua budak-budaknya. Ia juga mewakafkan tanah dan harta miliknya. Kemudian ia mengenakan tongkat dan pergi menuju kota Mekah tanpa membawa bekal dan kendaraan. Ia hanya berpasrah diri kepada Allah dan tidak khawatir dengan bekalnya. Dalam perjalanannya, ia tidak merasa kelaparan hingga ia sampai di kota Mekah. Ia bersyukur dan memuja Allah. Allah berfirman, barang siapa berpasrah diri kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas kehendaknya. Allah telah menetapkan takdir bagi segala sesuatu. Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini cerita yang akan dibawakan adalah kisah Sayyidina Ali yang diuji oleh kaum Khawarij. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu kota ilmu itu. Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri hati dengan Ali. Kemudian 10 orang hebat dari mereka berkumpul dan berdiskusi. Kita akan menanyai Ali satu pertanyaan yang sama dan kita akan tahu bagaimana ia menjawabnya.
Apabila ia menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita tahu kalau ia benar-benar orang alim seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang pertama mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang pertama. Ali menjelaskan, ilmu adalah warisan para nabi, harta adalah warisan Korun, Sadat, Firaun, dan lain-lainnya. Kemudian orang pertama kembali menemui teman-temannya dan melaporkan jawaban. Kemudian orang kedua mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedua. Ali menjelaskan, ilmu akan menjagamu, sedangkan kamu adalah yang menjaga harta. Kemudian orang kedua kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang ketiga mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketiga. Ali menjelaskan, orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh, sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak teman. Kemudian orang ketiga kembali dengan jawaban ini. Setelah itu orang keempat mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keempat itu. Ali menjelaskan, ketika kamu membelanjakan harta maka harta itu akan berkurang, sedangkan ketika kamu mengajarkan ilmu maka ilmu itu akan bertambah. Kemudian orang keempat kembali dengan jawaban ini. Giliran orang kelima mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kelima. Orang yang memiliki harta akan dipanggil sebagai orang yang pelit, sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung dan mulia, Ali menjelaskan. Kemudian orang kelima kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang keenam mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang keenam. "Harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak akan dilindungi dari pencuri," Ali menjelaskan. Kemudian orang keenam kembali dengan jawaban ini. Kemudian orang ketujuh mendatangi Ali dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ketujuh. "Orang yang berharta akan dihisap di hari kiamat, sedangkan orang yang berilmu akan disyafaati di hari kiamat," Ali menjelaskan. Kemudian orang ketujuh ini kembali dengan membawa jawaban ini. Kemudian orang kedelapan mendatangi Ali dan berkata, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kedelapan. "Harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan waktu dan zaman," Ali menjelaskan. Kemudian ia kembali dengan membawa jawaban ini. Lalu orang kesembilan mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang kesembilan. "Harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melunakkan dan melembutkan hati," Ali menjelaskan. Kemudian ia pergi dengan membawa jawaban ini. Akhirnya orang ke-10 mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Hai Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta?" "Ilmu adalah lebih utama daripada harta," jawab Ali. "Apa buktinya?" tanya orang ke-10. "Orang berharta akan cenderung mengaku sebagai Tuhan karena hartanya, sedangkan orang yang berilmu akan mengaku sebagai hamba." Ali melanjutkan, "Andai mereka semua bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang sama, niscaya aku akan menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang berbeda selama aku masih hidup.
kata Ali. Akhirnya 10 orang Khawarij itu mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan masuk Islam. Assalamualaikum, para pendengar setia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Adik yang mualaf dan kakak yang ingkar. Dan kemuliaan hari Jumat. Diriwayatkan dari Abu Nasr al-Wasiti bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Rojak al-Aturidi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya benar. Kemudian beliau menambahkan dan berkata, mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa dan berjalan menuju sholat Jumat adalah pelebur dosa. Setiap langkah dari berjalan menujunya adalah seukuran amal selama 20 tahun. Ketika seseorang telah selesai dari sholat Jumat maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada 2 bersaudara, kakak dan adik, yang berkepercayaan Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik berkata, kakak, kemarilah. Mari kita coba, apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita maka kita tetap akan menyembahnya. Tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi. Si kakak menjawab, baiklah, aku setuju. Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu? Tanya si adik. Kamu dulu saja. Jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. Teriak si adik kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api. Tai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun dan kamu telah membuatku sakit terbakar. Seru si adik. Si adik melanjutkan, hai kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun, maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja. Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik. Si adik berkata, kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam. Setelah itu, mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapatinya tengah berada di daerah datar Basrah sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka. Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang, pinta si adik. Tetapi si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. Ya sudah, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dan anak dari orang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat, kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu, si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang. Mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam.
Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Beberapa saat kemudian, si adik hendak pulang. Tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar. Aku hendak mengumpulkan harta bersama santri-santriku untukmu." "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia," jawab si adik. Kemudian si adik dan keluarganya kembali dan memasuki suatu bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah kosong. Mereka menempatinya. Pagi hari kemudian, si istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar. Carilah pekerjaan. Belilah makanan dengan upah kerjamu." Kemudian si adik bergegas dan pergi ke pasar mencari pekerjaan, tetapi tak ada lowongan kerja sama sekali. "Baiklah, kalau tidak ada kerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah," kata si adik dalam hatinya. Kemudian si adik masuk ke masjid yang sudah tidak terpakai dan sholat di sana karena Allah sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku, barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang Maha Merajai, sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang mempekerjakan buruh. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada pagi hari berikutnya, si adik keluar menuju pasar dan mencari pekerjaan, tetapi ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama sampai malam. Kemudian ia kembali ke keluarga dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" tanya istri. "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin dan ia belum menggajiku, barangkali ia akan menggajiku besok," jelas si adik. Hari besoknya adalah hari Jumat. Akhirnya mereka semua semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat, si adik pergi lagi ke pasar mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan. Akhirnya ia pergi ke masjid yang sama dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai pemimpinku, wahai Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam, Engkau telah mengenakanku mahkota dengan mahkota Islam, Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku dan aku takut mereka akan keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Kemudian si adik berdiri dan khusyuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah setengah hari terlewati, si adik pergi menuju sholat Jumat. Sementara itu, si istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu, kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang ganteng dengan membawa suatu wadah emas yang tertutup kail yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya pula untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupahinya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari ini, di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang. Saat itu, pemilik toko penukaran uang adalah seorang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskol sampai 2 miskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar itu adalah berasal dari hadiah akhirat. "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" tanya si pemilik toko. Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko.
Tuntun aku masuk Islam, pinta si pemilik toko. Kemudian si pemilik toko pun masuk Islam dan memberi 10 dirham kepada si istri. Infakkan 10 dirham ini. Jika sudah habis, maka beritahu aku. Pinta si pemilik toko kepada si istri. Sementara itu, si adik selesai dari sholatnya. Ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Kalau istriku menanyakan, apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab, kalau bungkusan ini adalah gandum. Kata si adik dalam hatinya. Ketika si adik telah masuk ke sekitar bangunan-bangunan kosong, ia melihat rumahnya. Tiba-tiba, dari dalam rumahnya, ia telah melihat telah dipersiapkan tikar dan ia mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar istrinya tidak tahu. Kemudian si adik bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Kemudian si istri bercerita kepada si adik, suaminya, tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kamu bawa di dalam kain itu? Tanya si istri kepada suaminya. Tidak perlu ditanyakan. Jawab si suami. Kemudian si istri pergi mendekati pintu dan membuka kain. Tiba-tiba debu yang sebelumnya di dalam kain telah berubah menjadi gandum dengan izin Allah Ta'ala. Melihat kejadian itu, si suami bersujud bersyukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Angkatlah kedua tangan kalian dan ucapkan, dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah kami dan dosa-dosa kami. Hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami. Karena si adik ini ketika berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya adalah dengan menggunakan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat. Hingga Allah memenuhi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Begitu juga dengan kita, ketika berdoa pada hari Jumat, maka kita sebaiknya mengucapkan kata-kata dengan perantara kemuliaan Jumat. Barangkali semoga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Mulia. Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang mayat yang diterlantarkan, padahal ia adalah kekasih Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis di atas bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihi assalam. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihi assalam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah. Kemudian Musa alaihi assalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian, dan demikian ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Musa alaihi assalam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya, Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Lalu penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah Zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu.
hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu? Padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah Zat yang Maha paling mengasihi. Musa bertanya, apa 3 hal tersebut dia Allah? Allah menjelaskan. Pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu. Kedua adalah teman buruk. Ketiga adalah iblis. Semoga laknat Allah menimpanya. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan, oleh karena itu ampunilah aku. Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik, akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang soleh, dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripadaku kalau orang-orang soleh adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik, hingga andai ada 2 orang, yang satu adalah orang soleh dan yang satunya adalah orang buruk, mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang satu yang soleh dan mengakhirkan hajat orang satunya yang buruk. Dalam riwayat Wahab bin Munabbah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabimu akan senang dan setan, musuhku dan musuhmu, akan bersedih. Tetapi apabila Engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya, oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sungguh Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan, kasihilah aku dan maafkanlah aku. Kemudian Allah berkata, aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah Zat yang pengasih dan penyayang, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah para makhluk yang di bumi, niscaya para makhluk di langit akan mengasihi kalian. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Umar sedang berjalan-jalan melewati jalan raya kota. Di sana ia melihat anak kecil yang memegang burung sambil memainkannya. Melihat demikian itu, Umar merasa kasihan dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil. Setelah terbeli, Umar pun melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur memimpikannya. Di dalam mimpi itu, mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya. Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Umar menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu? Karena sifat adilmu? Karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Umar menjawab, tidak. Ketika kalian telah meletakkanku di dalam kuburan, kemudian menutupiku dengan tanah, dan meninggalkanku sendirian, datanglah 2 malaikat yang menakutkan. Akalku melayang, dan tulang-tulangku bergemetar keras, karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian 2 malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Ketika mereka ingin menanyaiku, terdengarlah seruan suara tanpa rupa. Kalian berdua, pergilah.
Tinggalkanlah hambaku dan jangan menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya. Karena hambaku telah mengasihi burung kecil saat masih hidup di dunia, oleh karena itu, aku mengasihinya di akhirat. Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini, saya akan membawakan kisah tentang memikirkan keluarga adalah pelebur dosa. Diriwayatkan dari Said bin Musayyab radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Kemudian ia ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Wahai Abu Abdillah, tanya Ali kepada Salman. Wahai Amirul Mukminin, aku sedang merasakan 4 kesedihan, jawab Salman. 4 kesedihan apa itu? Tanya Ali. 1 kesedihan memikirkan keluarga yang memerlukan makanan. 2 kesedihan dari Allah yang memerintahkanku bertaat. 3 kesedihan dari setan yang merayu melakukan kemaksiatan. Dan 4 kesedihan dari malaikat maut yang menuntut nyawaku, jelas Salman. Ali berkata, bahagialah, wahai Abu Abdillah. Karena masing-masing kesedihan itu memiliki derajat bagimu karena pada suatu hari aku pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepadaku, Hai Ali, bagaimana kabarmu pagi ini? Kemudian aku menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang merasakan 4 kesedihan. Kesedihan karena di rumah tidak ada makanan kecuali hanya air, dan aku mengkhawatirkan keluargaku. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah. Kesedihan tentang bagaimana nanti akhir hidupku membawa keimanan atau tidak. Dan kesedihan tentang malaikat maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahagialah hai Ali, karena sedih memikirkan keluarga adalah pelindung dari api neraka. Kesedihan tentang ketaatan kepada Allah adalah kesejahteraan dari siksa. Kesedihan tentang akhir kehidupan adalah jihad dan lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Dan kesedihan tentang malaikat maut adalah pelebur seluruh dosa. Ketahuilah hai Ali, sesungguhnya rizki-rizki hamba adalah tanggungan Allah, sedangkan kesedihanmu itu tidak akan memberikan mara bahaya atau manfaat bagimu, tetapi kamu diberi pahala karenanya. Oleh karena itu, jadilah orang yang bersyukur, yang taat, yang bertawakal, maka kamu akan menjadi salah satu dari golongan kekasihnya. Kemudian aku bertanya, atas apa aku bersyukur kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atas Islam. Aku bertanya, dengan apa aku bertaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Aku bertanya, apa yang harus aku tinggalkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemarahan. Karena meninggalkan kemarahan dapat meredam kemarahan Allah yang Maha Agung, dapat memberatkan timbangan amal kebaikanmu, dan dapat menuntunmu menuju surga. Salman berkata, semoga Allah menambahkan kemuliaanmu, wahai Ali. Karena aku sungguh bersedih memikirkan itu semua, terutama karena keluarga. Ali berkata, hai Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak bersedih memikirkan tentang keluarga, maka ia tidak memiliki bagian dari surga. Salman berkata, benarkah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang memiliki tanggungan keluarga tidak akan bahagia selamanya. Ali berkata, hai Salman, bukan begitu maksudnya. Apabila pekerjaanmu itu halal maka kamu akan bahagia. Hai Salman, surga itu merindukan orang-orang yang khawatir dan bersedih hati memikirkan hal yang halal. Para pendengar setia, ada juga sebuah kisah yang sesuai dengan maksud dialog Ali dan Salman yang tadi, yaitu bahwa Ali berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat, sucikanlah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa perbuatan maksiatmu? Aku malu mengatakannya. Jawab laki-laki itu. Rasulullah berkata, apakah kamu malu memberitahukan dosamu? Lantas, mengapa kamu tidak malu kepada Allah, padahal dia melihatmu berdiri?
dan pergi dari sini, agar bencana tidak menimpa kami." Kemudian laki-laki itu keluar pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kecewa, putus asa, dan menangis. Kemudian malaikat Jibril alaihi assalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hai Muhammad, mengapa kamu membuat laki-laki bermaksiat itu putus asa, padahal ia memiliki pelebur atas dosa-dosanya, meskipun itu banyak?" kata Jibril. "Apa pelebur dosa-dosanya?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menjelaskan, laki-laki itu memiliki seorang anak yang masih kecil. Ketika ia masuk ke dalam rumahnya, anaknya itu menyambutnya. Kemudian laki-laki itu memberinya sesuatu makanan atau sesuatu lain yang membuatnya bahagia. Ketika anak kecil itu bahagia, maka kebahagiaan itu menjadi pelebur dosa-dosanya. Dapat diketahui dari kisah di atas bahwa kebahagiaan anak-anak kalian adalah pelebur dosa-dosa dan penyelamat dari neraka, sebagaimana Allah telah berfirman, "Harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah sebuah fitnah. Dan sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar di sisinya." Surat Al-Anfal, ayat 28. Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang orang-orang fasik yang bertaubat. Diceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bastami rahmatullah alaih pada suatu hari bermunajat kepada Allah. Kemudian hatinya menjadi tentram dan lembut. Pikirannya menjadi terbang ke arsy. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah derajat Muhammad, pemimpin para utusan, alaihi sholatu wassalam. Barangkali aku akan menjadi orang yang bertetangga dengannya di surga." Ketika Abu Yazid Al-Bastami tersadar dari mimpinya, ia mendengar seruan di dalam hatinya. Seruan itu berbunyi, "Sesungguhnya budak si Fulan, yaitu budak seorang syekh yang menjadi imam di daerah demikian, akan menjadi tetanggamu di surga." Ketika Abu Yazid tersadar, ia pergi mencari syekh yang terseru di hatinya itu untuk melihat wajahnya. Abu Yazid berjalan mencarinya sepanjang 100 farsah atau lebih. Ketika ia sampai di daerah yang dimaksud, ia bertanya kepada orang-orang tentang seorang budak dari syekh itu. Orang-orang berkata kepadanya, "Mengapa kamu menanyakan tentang orang fasik, pemabuk, sedangkan kamu ini adalah orang yang solih?" Ketika Abu Yazid mendengar perkataan mereka, ia merasa kecewa dan bersedih hati. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Barangkali seruan di hatiku itu berasal dari setan." Kemudian Abu Yazid hendak pulang ke tempat asalnya. Di tengah-tengah keinginannya, ia berpikir, "Aku sudah jauh-jauh kemari dan belum melihat wajah budak itu. Masa aku mau pulang?" Setelah itu Abu Yazid bertanya kepada orang-orang, "Di mana rumah dan tempat budak syekh itu?" Mereka menjawab, "Budak itu adalah pemabuk yang tinggal di daerah ini dan ini." Setelah mendapatkan informasi, Abu Yazid pun pergi menuju tempat yang dialamatkan oleh melihat. Sesampainya di lokasi, ia melihat 40 orang yang sedang berkumpul sambil minum-minum khamr. Budak yang ia cari berada di antara mereka. Ketika Abu Yazid melihat keadaan seperti ini, ia pulang dengan merasa sangat kecewa. Tiba-tiba, budak itu memanggilnya dan berkata, "Hai Abu Yazid, Aisyah orang-orang muslim, mengapa kamu tidak masuk ke rumah? Bukankah kamu telah datang kemari dari tempat yang jauh dengan susah payah dan lelah untuk mencari tetanggamu di surga? Kamu telah menemukan tetanggamu itu, malah kamu terburu-buru mau pergi tanpa salam, berbicara, dan menyapa." Mendengar sambutan perkataannya, Abu Yazid merasa bingung dan kaget. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Seruan di hatiku adalah rahasia dan hanya aku dan Allah yang tahu. Bagaimana budak itu bisa mengetahui rahasia itu?" Kemudian budak itu memanggil, "Hai syekh, jangan dipikirkan. Jangan kaget. Seruan yang telah membuatmu datang kemari itu telah memberitahuku tentang kedatanganmu. Masuklah hai syekh, dan duduklah bersama kami sebentar saja." Akhirnya Abu Yazid pun masuk ke tempat mabuk-mabukan itu dan duduk bersama budak itu. "Hai Fulan, apa-apaan ini?" tanya Abu Yazid. Budak itu menjelaskan, "Tidak ada orang yang menginginkan masuk surga dengan sendirian. Sebenarnya mereka semua itu berjumlah 80 orang yang fasik.
Aku telah berusaha menyadarkan 40 dari mereka dan mereka berhasil bertaubat dan menyesali kefasikan mereka. Mereka menjadi teman-temanku dan para tetanggaku di surga. Sekarang, mereka masih tersisa 40 orang yang masih fasik. Jadi kamu berusahalah menyadarkan mereka dan mencegah mereka dari kefasikan ini. Ketika mereka mendengar ucapan budak tersebut, mereka tahu kalau orang yang bersamanya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaih. Kemudian mereka bertaubat, kemudian menjadilah 82 orang yang akan saling bertetangga di surga. Assalamualaikum para pendengar setia. Kali ini saya akan membawakan sebuah gambaran tentang surga dan neraka. Diriwayatkan dari Kulaib bin Hazim radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai kaumku, carilah surga sepenuh kemampuan kalian dan hindarilah neraka sepenuh kemampuan kalian. Karena orang yang mencari surga tidak tidur dan orang yang menghindari neraka juga tidak tidur. Sesungguhnya surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan sesungguhnya neraka dikelilingi kenakan-kenakan dan kesenangan kis dan jiangel. Oleh karena itu sungguh janganlah kalian melalaikan akhirat. Disebutkan di dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, akan diserukan ketika penduduk surga memasukinya. Telah tiba masa di mana kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Kalian akan muda dan tidak akan mengalami tua. Dan kalian akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesedihan selamanya. Seruan tersebut adalah firman Allah dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu lakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, aku telah mempersiapkan bagi orang-orang soleh di surga suatu kenikmatan yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat di hati manusia. Bacalah firman Allah jika kalian menginginkan. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya di dalam surga, terdapat sebuah pohon yang andai seorang pengendara melewati bayangan teduhnya selama 100 tahun, maka ia tidak akan selesai melewatinya. Bacalah firman Allah jika kalian menginginkan. Dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa bermunajat kepada Allah, ia berkata, ya Allah, beritahu aku orang yang terakhir masuk surga dan berapa banyak bagian surga baginya. Allah menjawab, hai Musa, tidak ada seorang muslim yang berada di neraka kecuali satu orang yang akan aku keluarkan dari sana dengan rahmatku. Kemudian ia berhenti di pintu surga. Kemudian aku berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, bagaimana aku mau masuk surga sedangkan orang-orang di dalamnya telah menempati tempatnya dan derajatnya masing-masing sedangkan aku tidak kebagian sesuatu dan tempat. Kemudian aku berkata, hai hambaku, apakah kamu ridho di surga mendapatkan satu kerajaan yang berukuran seperti 2 kerajaan di dunia? Kemudian ia menjawab, aku ridho. Kemudian aku berkata, masuklah ke dalam surga. Bagimu adalah kelipatan ganda ukuran kerajaan tersebut. Kemudian Allah memberinya satu kerajaan yang seukuran 4 kerajaan dunia. Penyusul Muhammad bin Abu Bakar semoga Allah merahmatinya berkata, kerajaan tersebut seukuran tanah Khurasan, Irak, Yaman dan Syam. Ia melanjutkan, membicarakan sifat surga tidak akan ada habisnya, tetapi perlu juga membicarakan sifat neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika diturunkan ayat ini, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya, maka sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun juga menangis.
karena tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka tidak tahu wahyu apa yang diturunkan oleh Jibril kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka bertanya kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah radhiyallahu anha, maka beliau selalu senang. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendatangi Fatimah di rumah Fatimah. Dalam riwayat dari Umar bin Khattab, Abdurrahman berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah." Fatimah menjawab, "Alaika assalam, siapa Anda?" Abdurrahman menjawab, "Saya adalah Abdurrahman bin Auf." Fatimah bertanya, "Hai Ibnu Auf, ada perlu apa Anda datang?" Abdurrahman menjawab, "Aku meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis dan bersedih. Aku tidak tahu wahyu apa yang dibawa Jibril untuknya." "Ya sudah, pergilah. Aku bersiap-siap dulu," jawab Fatimah. Kemudian Abdurrahman pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan barangkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitahuku tentang wahyu apa yang dibawa Jibril untuknya. Sementara itu Fatimah mengenakan selimut usangnya yang ditambal dengan 12 tambalan dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Fatimah telah keluar dari rumahnya, Umar melihatnya sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Duh, kasihan sekali. Sungguh putri-putri kaisar dan raja mengenakan sutra kasar dan sutra halus. Sedangkan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengenakan selimut dari bulu dengan 12 tambalan daun dan pelepah kurma." Ketika Fatimah telah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak tahu kalau Umar heran dengan pakaianku? Demi Allah, sejak 5 tahun yang lalu aku dan Ali tidak memiliki tikar sama sekali kecuali kulit kambing gibas yang kita gunakan untuk menikari unta kami di siang hari dan kita gunakan sendiri bertikar di malam harinya. Sedangkan bantal tidur kami adalah tulang dan perabot rumah kami adalah dari pelepah kurma." Rasulullah menjawab, "Hai Umar, tinggalkan putriku. Barangkali ia sedang tidak merasa nyaman." Fatimah bertanya, "Demi Allah, apa yang membuat Anda menangis?" "Wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis sedangkan Jibril telah menyampaikanku wahyu dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya." "Wahai Rasulullah, beritahu aku salah satu pintu jahanam," tanya Fatimah. Rasulullah menjawab, "Hai Fatimah, pintu jahanam yang paling ringan terdiri dari 70.000 gunung api. Di setiap gunungnya terdapat 70.000 jurang api. Di setiap jurangnya terdapat 70 juta perangan api. Di setiap perangannya terdapat 1 juta kota. Di setiap kotanya terdapat 70 juta bangunan-bangunan api. Di setiap bangunan-bangunannya terdapat 1 juta rumah api. Di setiap rumahnya terdapat 70 juta kamar api. Di setiap kamarnya terdapat 70 juta peti api. Dan di setiap petinya terdapat 70 juta jenis siksaan yang di dalamnya terdapat siksaan yang menjelma penerima siksaan tersebut." Kemudian Fatimah jatuh telungkup sambil berkata, "Celakalah orang yang masuk neraka." Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar gambaran kecil tentang pintu jahanam, ia berkata, "Andai aku adalah seekor kambing gibas milik keluargaku. Lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong tubuhku, dan menghancurkan tulang-tulangku, maka aku tidak akan mendengar gambaran jahanam." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu maju sambil berkata, "Andai aku adalah burung di padang luas, kemudian aku makan buah-buahan, minum air sungai, bertempat tinggal di batang-batang pohon, maka aku tidak akan mengalami hitungan aman dan siksa dan tidak akan mendengar gambaran jahanam." Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, "Andai ibuku tidak melahirkanku, andai saja aku mati di usia dini, andai saja aku adalah rumput, kemudian binatang-binatang ternak memakanku, andai binatang-binatang buas memangsaku, maka aku tidak akan mendengar gambaran jahanam." Kemudian Salman radhiyallahu anhu pergi ke arah kuburan Baqi'
yang memiliki pohon cemara sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berteriak keras, "Jauh sekali perjalananku. Sedikit sekali bekal perjalananku di hari kiamat." Kemudian Bilal radhiyallahu anhu menemui Salman radhiyallahu anhu. Bilal bertanya, "Apa yang membuat Anda menangis bersedih?" Salman menjawab, "Celakalah aku dan kamu Bilal. Apabila waktu kembali kita adalah setelah memakai pakaian dari kapas dan katut, maka kita akan memakai pakaian dari potongan-potongan api neraka. Celakalah aku dan kamu Bilal. Apabila waktu kembali kita adalah setelah memeluk istri-istri, maka kita akan bersama dengan para setan dengan belenggu-belenggu neraka. Celakalah aku dan kamu Bilal." Yaitu ketika kita diberi minuman dengan air minum jahanam dan diberi makanan berdurinya. Diceritakan dari Mansur ibnu Ammar bahwa ia berkata, "Suatu ketika aku sedang berada di salah satu jalan kota Kufah karena melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada satu malam yang gelap, aku punya suatu hajat. Tiba-tiba ketika aku melewati salah satu rumah di sana, di tengah-tengah malam, aku mendengar seseorang berkata, 'Ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku tidak ingin membangkang darimu dengan melakukan kemaksiatan. Aku juga tidak lalai darimu ketika melakukan kemaksiatan. Namun, suatu kesalahan telah menimpaku dan aku terbujuk dengan ampunanmu yang luas kepadaku, sehingga celakaku telah mengajakku kepada kemaksiatan. Kemudian aku terjerumus ke dalamnya karena kebodohanku. Sekarang aku mengharapkan dari anugerahmu, engkau menerima alasanku. Jika engkau tidak menerimanya maka sungguh lama kesedihanku dalam siksa jika engkau tidak mengasihiku.' Ketika orang itu diam, maka aku membacakannya ayat Al-Quran. 'Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sana terdapat para malaikat yang kasar dan kuat yang tidak pernah membangkang dari perintah yang Allah perintahkan dan selalu melakukan perintah yang diperintahkan kepada mereka.' Kemudian aku mendengar jeritan keras, gemuruh dan gerak-gerak. Kemudian gerak-gerak itu diam. Setelah itu aku tidak mendengar suara lagi. Kemudian aku menyelesaikan hajatku dan kembali ke tempatku. Pagi harinya, aku kembali melewati jalan itu. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan. Aku melihat orang-orang saling menghibur atau takziah. Tiba-tiba ada seorang wanita tua sedang menangis. Ternyata ia adalah ibu dari si mayit. Ia berkata, "Semoga Allah tidak membalas kebaikan kepada orang yang membacakan ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan siksa kepada anakku yang tadi malam ia sedang sholat." Ketika ia mendengar ayat tersebut, ia merasa ketakutan dan jatuh mati. Kemudian pada malam itu, aku memimpikannya. Aku bertanya kepadanya, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadapmu?" Ia menjawab, "Allah telah memperlakukanku sebagaimana Dia memperlakukan orang-orang yang mati syahid di perang Badar." "Bagaimana bisa demikian?" tanyaku kepadanya. "Karena orang-orang syahid di perang Badar telah dibunuh dengan tebasan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku telah dibunuh dengan tebasan pedang Allah yang Maha Pengampun. Jelasnya kepadaku, jelasnya kepadaku."